Iya, shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Karena sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Mari saudara, saya mau mengucapkan selamat malam yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang ada di luar negeri, di semua benua-benua juga. Selamat malam dan shalom. Biarlah kita mau terus membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Membawa dupa yang harum di hadapan Allah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan yang memimpin kami, menjagai kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan di hidup kami. Kami mau bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami telah melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di hidup kami. Tidak pernah berhenti kesetiaan Tuhan bagi kami. Karena itu kami mau datang memberi hidup kami Tuhan yang terbaik bagimu Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi telah kami lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami telah melihat kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami. Kami akan berjuang sampai pada akhirnya Tuhan. Kau dapati kami juga setia kepada Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu selain dengan berjuang agar Engkau dapati kami juga setia Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi kita katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Lebih lagi telah kami lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Tuhan yang setia. Engkau setia, kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan yang hidup.
rahmat-Mu atas hidup kami Tuhan. Karena itu Bapa, sampai akhir hidup kami mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan. Biar Engkau dapati kami juga setia sampai di garis akhir mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, sampai akhir Tuhan. Kami menutup mata kami Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan, menanti penggenapan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami mendapatkan mahkota hidup kami Tuhan. Amin. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap setia. Sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan. Ajar kami setia, tidak menolak Engkau, tidak menyalahkan Tuhan, bahkan tidak kecewa terhadap Tuhan. Atas apapun yang menimpa hidup kami tahu Tuhan tidak pernah salah. Engkau selalu baik dan benar dalam segala jalan dan keputusan-Mu Tuhan. Bagian kami adalah setia sampai pada akhir hidup kami. Kami tahu kami hanya bisa setia ketika Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Berikan kami kekuatan untuk setia sampai pada akhirnya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami kepadamu Bapa. Kami mau setia sampai pada akhir hayat hidup kami. Mari saudara naikkan pujian ini sekali lagi menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata, kami mau setia padamu Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
kasih Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Sekarang kami mau terus memuji Engkau dalam hidup kami, karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Bahkan apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau terus mengangkat tangan untuk memuji Engkau Tuhan yang setia. Engkau sempurna dalam hidup kami Bapa. Ini pujian kami, pernyataan iman kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari lebih lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan ini menjadi doa kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah lebih lagi saudara, mari katakan pada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Mari sekali lagi, lebih dalam lagi kita mau katakan pada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami mau menjadi indah bagi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar kami menyenangkan-Mu dalam seluruh hidup ini Tuhan. Ajar kami hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Kau yang layak, Tuhan Kau yang layak disembah. Kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia,
saudara, menjadi doa kita pada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah Bagimu, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan-Mu atas hidup kami. Tangan-Mu, tangan yang berkuasa, tangan yang agung, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup melakukan mujizat atas hidup kami. Kami memandang kepada-Mu Tuhan. Hati kami melihat segala kebesaran-Mu Bapa. Betapa luar biasa Tuhan kasih kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar semua yang sudah Tuhan buat atas hidup kami. Karena itu kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ajaib. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami bersyukur Tuhan. Ajar kami bersyukur dan tidak mempersalahkan atau bersungut-sungut di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih atas semua kebesaran-Mu atas hidup kami. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagi hidup kami Tuhan. Sungguh indah, Sungguh besar Tuhan. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar Yesus, pengorbanan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Yes Lord Jesus, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku.
Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Apa yang Tuhan buat tidak akan pernah bisa terbalas karena Engkau selamatkan kami Tuhan. Bahkan Engkau mati bagi kami ketika kami berdosa. Apa yang Kau buat tak terpikirkan, tidak terselami oleh akal pikiran kami. Sungguh indah yang Engkau pikirkan tentang kami Tuhan. Engkau ingin kami selamat, Engkau ingin kami tidak binasa Tuhan. Rancangan-Mu untuk hidup kami adalah rancangan yang indah. Rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Ajar kami tunduk kepada kebenaran-Mu, tunduk pada jalan-jalan-Mu, agar kami menikmati semua rancangan terbaik yang sudah Tuhan berikan. Bahwa hidup kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hanya bersyukur dan berserah padamu. Kalau sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami, firman-Mu sanggup menuntun jalan hidup kami. Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap perkataan Tuhan bagi hidup kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dalam perjalanan misi kami di NTT, kami mengunjungi dan benar-benar fokus kepada gereja-gereja yang mengalami kerusakan. Selain membagikan sembako dan peralatan yang lain-lain, kami juga mengunjungi gereja-gereja yang hancur akibat bencana badai Seroja di NTT. Beberapa gereja diantaranya mengalami kerusakan yang fatal, bahkan ada yang roboh dan benar-benar hancur total. Ada yang gentengnya, atapnya terbang, dan banyak lagi yang mengalami kehancuran. Tim dari Mesbah Doa Debbie Basir TV mengunjungi, dan kami bersama dengan seluruh jemaat Mesbah Doa memiliki kerinduan untuk membantu mereka membangun kembali gereja, karena gereja adalah mesbah di mana tempat mereka berkumpul untuk berdoa bersama, karena di sana masih sangat minim jaringan internet. Jadi benar-benar gereja menjadi tempat mereka untuk beribadah. Terima kasih buat seluruh dukungan saudara, tetap dukung dalam doa, dan ini adalah tahap pertama. Dan semuanya sedang menghitung anggaran, selanjutnya kita akan sama-sama bergerak untuk membangun kembali. Terima kasih buat dukungan doa dan semuanya yang sudah berpartisipasi. Tuhan akan melimpahkan berkat agar kita terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Iya, shalom saudara. Ya, baik, kita tadi sudah menyaksikan cuplikan video-video pelayanan di NTT dan beberapa gereja yang rusak yang sudah kami kunjungi. Ya, terima kasih buat semua dukungan saudara, dan akan segera dilakukan pembangunan bagi gereja-gereja itu supaya mereka kembali dapat beribadah. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, namun sebelumnya ada kesaksian yang ingin saya bacakan. Shalom Ibu, ya, dan selamat hari Minggu. Saya sangat bersyukur karena saya mendapatkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan, sehingga saya bisa merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur, ya, saya menemukan channel Ibu yang tadinya saya hidup rasanya tanpa arah, ya, saya sering mengalami kekosongan. Tetapi sejak saya menemukan channel Ibu, setiap hari saya mendengarkan khotbah-khotbah, saya tidak merasa takut lagi, tidak ada kekosongan lagi, dan hadirat Tuhan itu sangat luar biasa mengubahkan saya. Saya seorang single parent yang tinggal sendiri, Bu, karena semua anak-anak sudah jauh, dan saya bersyukur lewat
channel Ibu Mesbah Doa, Mesbah Syukur, saya setiap hari dikuatkan. Saya tidak khawatir lagi. Dulu saya sering merasa sendiri, tidak ada teman. Saya merasa tidak ada yang mempedulikan saya. Tapi sekarang ketika saya menemukan Mesbah Doa, saya merasa bahwa Tuhanlah yang menemani hidup saya, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong bagi saya. Dan Tuhan terasa berada sangat dekat. Saya mengucap syukur karena lewat khotbah-khotbah Ibu juga saya banyak diberkati dan hidup saya diubahkan Tuhan. Terima kasih Bu, saya mengucap syukur. Ya, dan apa yang Ibu sampaikan melalui firman Tuhan itu sangat-sangat berkuasa untuk mengubahkan hidup saya karena firman Tuhan itu ya dan amin. Saya terus berdoa supaya Ibu Debbie juga tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan terus setia untuk melayani di Mesbah Doa. Tuhan kiranya akan memberkati dan menyertai Ibu senantiasa dalam keluarga dan di dalam segala hal. Terima kasih buat kesetiaan Ibu. Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel semakin banyak akan menjangkau jiwa-jiwa untuk bertobat. Iya, terima kasih. Iya, buat kesaksian yang sudah masuk. Ya, saya percaya bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup kita itu selalu yang terbaik. Ya, dan bersyukur ya lewat Mesbah Doa Ibu boleh mengalami hadirat Tuhan, bahkan merasakan lawatan Tuhan. Tuhan itu tahu menjawab kita ya di tengah-tengah masa pandemi ini, bahkan puji Tuhan kalau Mesbah Doa boleh menjadi berkat. Saya percaya saudara ya Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu, bahkan Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ya, saya ingin bacakan satu kesaksian lagi. Hai Ibu Debbie, nama saya Georgina ya, Georgina dari Inggris. Ya, puji Tuhan, shalom buat yang di Inggris. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan pada tanggal 2 April 2021, tepatnya hari Jumat Agung. Di pagi hari saya merasakan belakang saya sakit, juga kepala saya pusing. Dan apapun yang saya makan rasanya tidak enak. Saya sudah mencoba minum obat paracetamol 100 mg. Setiap kali saya minum, sudah 3 kali saya minum tapi hasilnya sama saja. Akhirnya saya telepon ke nomor 119 yang khususnya untuk melakukan tes corona. Besok di pagi harinya saya terima SMS bahwa hasilnya positif. Dan saat itu saya menerima telepon dari NHS bahwa saya harus melakukan self-isolation mandiri. Isolasi mandiri selama 10 hari tanpa dikasih obat apapun. Dan hari demi hari saya lalui dengan mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur pagi. Mesbah Doa malam juga. Saya mendengar khotbah-khotbah Ibu dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Aku hanya berserah dan tetap percaya karena Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup aku. Bukanlah corona, amin. Hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Itu yang sering saya dengar dari Ibu Debbie. Kalaupun kita harus mati karena corona, mungkin itu sudah waktunya kita. Jadi saat itu saya tidak takut sedikit pun. Saya hanya berpegang pada ayat ini Bu, Yesaya 38 ayat 16 dan Markus 14 ayat 36. Di akhir cerita setelah 10 hari saya isolasi mandiri, puji Tuhan saya disembuhkan dan saya percaya kuasa Tuhan menyembuhkan dan ini adalah kasih anugerah Tuhan yang sangat dahsyat bagi saya. Terima kasih Bu Debbie untuk semua khotbah-khotbah Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin. Terima kasih buat Ibu Georgina dari Inggris ya.
Puji Tuhan, biarlah Ibu terus dikuatkan ya lewat firman Tuhan, dan benar Bu ya, hidup mati kita bukan di tangan corona tapi di tangan Tuhan. Karena itu tetaplah percaya dan jangan pernah menyerah, sebab apa yang Tuhan buat itu indah saudara ya. Baik, kita akan melanjutkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Yehezkiel 3 ya saudara. Kemarin kita sudah membaca Yehezkiel pasal yang kedua. Bagaimana Tuhan memanggil Yehezkiel, dia berkata, "Hai anak manusia." Dan Yehezkiel disuruh pergi kepada bangsa yang pemberontak itu ya. Dan Tuhan menyebut bangsa itu keras kepala dan tegar hati. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengakui dosa-dosa mereka ya, dan mereka tidak mau bertobat. Dan pemberontakan adalah ciri utama bangsa itu ya, sehingga pada waktu tersebutlah Tuhan akhirnya mendatangkan penghukuman. Ya, dan ketika Allah menunjukkan perbuatan salah mereka, bangsa itu mengabaikan kebenaran tersebut. Ya, apakah Allah sedang menunjuk suatu dosa dalam hidup kita hari-hari ini? Biarlah kita jangan keras kepala saudara ya. Marilah kita mengakuinya di hadapan Tuhan agar kita tidak menjadi sama dengan bangsa yang pemberontak ini. Kita akan lanjutkan sekarang ya Yehezkiel pasal yang ketiga saudara. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicara kepada kaum Israel." Ayat yang kedua, "Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu. Ya, kumakan." Ayat 3, "Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku." Saudara, dalam penglihatannya Yehezkiel memakan gulungan itu dan merasakan bahwa makanan rohani itu ya bukan saja baik bagi dirinya, melainkan juga manis seperti madu. Ya. Jadi saudara, ya gambaran yang sama juga dipakai di dalam Wahyu 10 ayat 8. Ya, tentang pemakaian serupa dari gambaran ini. Jika kita mencerna firman Allah, maka kita akan menemukan bahwa ayat firman tidak saja membuat iman kita menjadi lebih kuat, tetapi hikmatnya juga mempermanis kehidupan kita. Anda perlu memberi diri Anda untuk memakan makanan rohani, ya. Sama seperti Anda lakukan secara fisik dalam makanan jasmani, hal itu juga berarti melakukan lebih dari sekedar memperhatikan, ya, tetapi kita harus sungguh-sungguh mencerna firman, ya, dengan teratur dalam kehidupan kita. Ya, ini juga berbicara tentang ketika dalam penglihatan itu Yehezkiel melihat dia disuruh makan kitab itu. Saudara, dan dia ketika dia makan katanya rasanya manis, ya. Iya, saudara, firman Tuhan itu manis bagi jiwa kita, ya, kata Yehezkiel di dalam penglihatan yang dia lihat itu, dia memakan kitab itu. Dan saudara, memang benar firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa kita. Kalau kita setiap hari memberi makan jasmani kita, maka kita juga tidak boleh lupa memberi makan rohani kita. Kita makan sehari 3 kali. Berapa kali kita memberi makan manusia rohani kita? Maaf saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, ya mungkin kita gak pernah bolong setiap hari Minggu ke gereja selama kita hidup. Saudara bisa bayangkan dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Kalau saudara hanya ke gereja memberi makan manusia rohanimu itu seminggu sekali 2 jam, maka dalam 365 hari itu saudara cuma memberi makan 4 hari rohmu. Padahal di dalam 1 tahun ada 365 hari. Nah saudara, kalau kita melihat ya pada kenyataannya kita memberi makan manusia jasmani sehari 3 kali. Kasih makan manusia rohani itu hanya setiap hari Minggu. Bagaimana bisa manusia rohani kita bertumbuh? Bagaimana bisa roh kita menjadi kuat? Ya,
firman Tuhan itu adalah makanan terbaik bagi jiwa kita. Orang yang hidupnya penuh firman, orang yang hidupnya melekat dengan firman, dia tidak mudah goyah, hidupnya juga manis, menjadi berkat di mana saja. Ya, dan biarlah saudara kita ini menjadi orang-orang yang menjadikan firman itu sebagai makanan rohani kita. Ya, sehingga manusia jasmani kita beri makan, tapi manusia rohani kita juga kita beri makan, sehingga iman kita terus bertumbuh ya. Jadi dia melihat dalam penglihatan itu, dia memakan kitab itu, gulungan kitab itu saudara. Ayat yang keempat, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataanku kepada mereka. Ayat 5, ya, sebab kau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Ayat 6, bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Ya, ayat yang ke-7, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Ya, Tuhan tuh berkata, kamu tidak aku suruh kepada orang asing atau orang yang berat lidah. Kamu ini saya suruh pergi kepada bangsa Israel. Ya, orangmu sendiri. Ya, bahkan orangnya kebanyakan ngomong, makanya gak berat lidah saudara. Ya, mungkin kata Tuhan, kalau engkau aku kirim ke orang asing, mungkin mereka akan percaya kepadamu. Tapi aku mengirim engkau kepada satu bangsa, firman Tuhan bilang di sini ya, bangsa yang tidak akan mendengarkan engkau. Lucu juga saudara ya, Tuhan sudah tahu mereka tidak mau mendengar, tapi Tuhan telah memberikan kesempatan. Akan tetapi ayat 7 tadi, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Jadi perhatikan baik-baik saudara, orang yang menolak firman, orang yang menolak perkataan hamba-hamba Tuhan yang benar sesuai firman Tuhan, itu sama dengan engkau menolak Tuhan. Firman Tuhan berkata mereka tidak mau mendengarkan engkau karena mereka tidak mau mendengarkan aku. Jadi kalau engkau berespon salah terhadap firman, engkau berespon salah terhadap hamba-hamba Tuhan yang berbicara secara benar terhadap firman Tuhan, itu sama dengan engkau berespon kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata pada Yehezkiel, ya, mereka tidak akan mendengarkan engkau itu karena mereka tidak mau mendengarkan aku, kata firman Tuhan. Ayat 8. Ya, sekarang ayat yang ke-8. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Ya, ayat yang ke-9, seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ya, Tuhan berkata kepada Yehezkiel, aku yang akan mengeraskan hatimu untuk melawan mereka. Bahkan Tuhan bilang, aku akan kasih kamu semangat, ya, hati yang tegar lebih daripada batu yang keras. Ya, akan kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka itu kaum pemberontak. Saudara, ya, percaya kepada Allah bukanlah sebuah alat penopang bagi orang-orang yang terlalu lemah untuk berdiri sendiri. Allah menjadikan para pengikutnya cukup kuat untuk bertahan melawan apapun atau siapapun, termasuk orang-orang yang membenci hal-hal yang benar. Sama seperti Allah memberikan Yehezkiel iman yang kokoh, yang lebih keras daripada batu tadi, Dia ingin memberi Anda stabilitas, ketekunan, dan wawasan yang Anda perlukan untuk memenuhi tugas besar yang telah Dia berikan kepada kita. Bagian kita hanyalah menyerahkan diri dalam pelatihan Tuhan dan biarkan Tuhan yang membentuk hidup kita. Jadi saudara, yang meneguhkan hati Yehezkiel siapa? Tuhan sendiri.
Tuhan bilang, biarpun mereka itu keras kepala batu, biarpun mereka itu bangsa yang pemberontak, akulah yang akan memberikan kamu hati yang tegar, setegar batu untuk terus bicara kepada mereka. Ya, kita percaya saudara, ketika kita bahkan tidak mampu, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan, keinginan maupun kehendak. Karena itu biarlah kita mau terus percaya kepada Tuhan, biarlah kita mau terus berkata kepada Tuhan, Tuhan kami mau untuk terus percaya, kami mau untuk terus berharap kepada Tuhan, kami mau untuk terus percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup meneguhkan hati kami. Untuk kami ini boleh sungguh-sungguh terus berserah kepada Tuhan. Untuk kami ini boleh terus sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita meneguhkan hati dan meminta Tuhan yang memberikan kekuatan, yang meminta Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang sudah mulai goyah, yang sudah mulai lemah, datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau Engkau teguhkan hatiku. Ya, saudara hari-hari ini yang mungkin mau melakukan firman, melepaskan pengampunan, saudara bilang tidak mampu. Datang pada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan. Berikan aku hati yang terus mampu untuk mengampuni. Maka Dia Tuhan yang sanggup memberikan kita niat, ketekunan, bahkan kegigihan untuk melakukan setiap apa yang Dia firmankan, dan kita ini keluar sebagai pemenang. Biarlah kita mau setiap saat bersyukur pada Tuhan, biarlah kita mau setiap saat datang pada Tuhan, dan supaya kita bisa melihat anugerah-Nya tercurah atas hidup kita, saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang mau terus melembutkan hati, mengaku semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan agar kita dikasihi oleh Tuhan. Mengapa saudara Tuhan itu memberikan Yehezkiel ketegaran hati untuk menghadapi bangsa yang pemberontak itu? Karena semata-mata cuma satu alasannya, karena Allah mengasihi bangsa itu. Karena begitu besar kasih Allah kepada mereka. Ya, karena itu Tuhan memakai Yehezkiel, bahkan dia menegarkan hatinya. Sungguh besar Tuhan kasih setiamu bagi kami, sungguh besar pengorbananmu bagi kami. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakannya, Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Bapa, sungguh besar pengampunan-Mu bagi hidup kami. Sungguh ajaib yang Tuhan pikirkan tentang kami. Namun seringkali kamilah yang memberontak, meninggalkan Engkau, hidup jauh dari jalan-jalan-Mu. Tapi hari ini kami mau berbalik Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, mengikuti tuntunan, mengikuti jalan-Mu. Dan Engkau menyongsong setiap kami malam hari ini. Kami mengakui setiap kealpaan kami mau kembali kepada Tuhan. Lihat setiap hati kami malam ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, tuntun kami dalam jalan kebenaran, dalam keluarga, rumah tangga, dalam pernikahan kami. Biar suami-suami menjadi suami yang takut akan Tuhan, istri, anak-anak juga semua hidup mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sehingga rumah tangga pernikahan kami menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Biar pertobatan terjadi dalam rumah tangga kami. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, sehingga Engkau menyertai Tuhan. Engkau mencukupkan semua yang kami butuhkan. Anak-anak kami disertai Tuhan dalam studi mereka, kuliah, dalam pekerjaan, bahkan dalam jodoh mereka Tuhan yang turut campur tangan. Keluarga besar kami Tuhan, oma, opa, orang tua kami, para single parent Tuhan menyertai, memberkati, beri damai sejahtera di hari tua mereka.
Juga bagi semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan menjadi penolong. Sakit apapun hari ini kami mau perkatakan, kami letakkan tangan kami Tuhan. Pada bagian yang sakit kami mau perkatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Tuhan menjamah hadirat-Mu, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kalau sakit ini karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Semua anggota keluarga kami juga yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari dosa keterikatan, rokok, minuman keras, narkoba, judi, yang ingin keluar dari intimidasi, kecemasan, ketakutan, depresi, bahkan yang ingin keluar dari kepahitan, amarah, dendam, kami tolak dalam nama Yesus. Semua dosa-dosa ini kami patahkan, hancurkan kuasanya. Bahkan setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang sudah masuk lewat WA, SMS, telepon, Tuhan jamah dan lawat. Yang terikat dengan masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Masalah keuangan, Tuhan campur tangan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terus berkati setiap orang yang berkekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Bahkan setiap mereka yang bergumul terus ingin memiliki keturunan, memiliki anak, Tuhan menjadi jawaban. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan berikan kehamilan ilahi sehingga anak kami menggenapi rencana Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia. Penyertaan Tuhan sempurna buat Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Roh takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan, apapun yang mereka lakukan, datangkan perkenanan-Mu di atas bangsa kami. Berkati seluruh jajaran parlemen yang ada, kabinet mereka, MPR, DPR, bahkan seluruh kepala-kepala wilayah dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam mereka menjalani semua tanggung jawab. TNI, Polri, Tuhan lindungi dan jagai, menjaga keutuhan NKRI. Tim medis yang terus ada di garis terdepan, Tuhan menyertai dan memberkati, dijauhkan dari segala virus mara bahaya. Bahkan kami juga percaya Tuhan melindungi Indonesia, boleh disterilkan dari virus corona. Kami percaya dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Berkati bangsa-bangsa juga, 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan jagai dan lindungi. Kami percaya anugerah-Mu melimpah Tuhan. Bahkan rahmat-Mu turun atas setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan yang Kau butuhkan dan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Dan Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa saudara untuk tekan tombol like dan subscribe, dan juga bagikan channel ini bagi saudara temanmu yang juga membutuhkan bantuan doa agar mereka juga hidupnya dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.